Halo Sobat Ngampus, hari ini balik lagi di Ngotak, aka Ngampus Talk bareng gue Noval di Sabtu sore ini. Yang pastinya episode kali ini nggak akan kalah seru dari episode-episode sebelumnya. Sesuai dengan topik hari ini, yang Sobat Ngampus mungkin udah tunggu-tunggu sebelumnya gitu ya. Mana nih yang bahas digital marketing kapan nih gitu kan. Kita kali ini bakal bahas yang lagi hype, yang lagi banyak dibicarain sama netizen juga hari ini kan tentang seputar digital marketing ini. Sekarang kita bakal bahas dari sisi bagaimana kita membuat plan untuk konten kita di sosial media. Nah, cocok banget nih buat sobat ngampus yang punya bisnis atau mungkin teman-teman digital marketer yang mau mengoptimalkan pekerjaannya nih sebagai digital marketer. Kali ini kita udah kedatangan pembicara kita ya. Mungkin sobat ngampus juga yang main TikTok nih, nggak asing lagi sama akun Sosmed Santuy. Di sini udah ada Kak Tito Ihsan, founder Monitor Plan dan kreator dari akun TikTok Sosmed Santuy. Halo Halo Kak Tito. teman-teman, halo Mas Noval, halo teman-teman, selamat sore, salam kenal semuanya. Halo, ya. Apa kabar nih Kak Tito? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Mas Baik Noval ya. bisa sharing-sharing sama Ya, teman-teman. oke. Biasanya ngapain nih kegiatan di hari Sabtu gitu ya? Oke, ini emang agak, aku pertama kali ya, jujur pertama kali Hmm. webinar di Sabtu sore, karena jarang ada lembaga yang ada di Sabtu sore. Tapi asik sih, seru, dan ini agak rame kalau hitungannya di Sabtu sore. Ya sebagai konten kreator, ya palingan aku kalau Sabtu sore antara dua sih, antara sama keluarga atau enggak ya buat video atau buat konten. Udah itu aja sih Mas Nova, kayak gitu. Karena Oke, kalau kantor aku punya kantor juga di Bogor, itu operasionalnya dari Senin sampai Jumat aja, normal. oke. Oke, kalau sosmed santuy, itu di TikTok mungkin udah banyak ya yang tahu ya kan ya. Nih, karena beberapa Masa kali ya? masuk Emang setenar itu ya? waduh, Kayak karena followersnya beberapa belum kali banyak deh. masuk FYP juga nih Kak, gitu. Aku sendiri pun tahu itu waktu itu ada konten sosmed santuy yang isinya tuh pekerjaan yang bakal dikira ngepet kalau nggak salah waktu itu. Oh ya, itu Iya itu Kak ya? itu 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 1,5 juta views kalau nggak salah sih sekarang. Iya iya iya. Ya, waktu itu emang lagi hype-hype-nya yang bahas tentang ngepet gitu-gitu ya, Oh ya. dan itu pun langsung, oh iya juga ya, kalau misalnya kita kerja di rumah gitu, kayaknya kita bakal dikira ngepet juga. Padahal kita ya sebenarnya nyari duit juga gitu, tapi bukan ngepet gitu kan ya, dengan cara lain gitu. Gitu. Oke, mungkin Sobat Ngampus juga pernah lihat kan konten-konten yang tadi selain yang ngepet juga gitu, atau mungkin yang sering perhatiin juga ya konten-konten dari Sosmed Santo ini. Nah, penasaran juga nih Kak, awalnya bikin konten di TikTok tuh gimana sih? Oke, jadi sebenarnya aku agak terlambat ya main TikTok ya. Sekarang juga followersnya kalau nggak salah tadi itu terakhir di 80K kayaknya deh. Dan itu kayak masih dikit dibanding kreator lain yang udah ratusan ribu. Aku terlambat main TikTok kan, baru sekitar di awal-awal tahun. Aku main TikTok itu tadinya share tentang Instagram tips gitu ya, Instagram tips. Terus konten aku yang paling meledak itu yang RHV-nya yang sekarang sudah kayak 2,5 juta views. Nah, berikut sini kan aku profesinya nggak hanya di Instagram nih, tapi juga di bisnis ya, mainin digital advertising, berkembang lah kayak gitu. Nah, aku main bahasan ke sana tuh, bahasan di bisnis, dan lebih laku long kontennya dibanding aku bahas Instagram aja gitu. Nah, eh, tujuan aku main TikTok sih sebenarnya pertama untuk sharing ya, untuk sharing karena dari TikTok aku juga punya komunitas sosmed santuy, namanya juga sama. Itu sekarang udah 1.700 member lah di Telegram aku. Di sana aku nggak jualan apa-apa, maksudnya aku nggak ada biaya masuk, nggak ada harus gimana-gimana. Di sana hanya murni tempat sharing aja. Misalnya ada yang nanya, Bang gimana sih caranya Facebook Ads bla bla bla, nah aku jawab di sana gitu. Terus Bang nggak punya produk nih ya, nanti eh, orang lain nih, member lain bilang, gue punya produk kayak, jadi asik sih di sana gitu, jadi saling tukar pikiran dan tukar-tukar ide gitu yang aku dapatkan dari audiens TikTok aku gitu sih. Jadi emang murni sharing sih di TikTok sana. Oke, berarti media TikTok ini untuk sharing tentang bagaimana kita
memplanning untuk sosial media, nggak cuma hanya Instagram ya. Tadi kan awalnya cuma Instagram doang. Iya, betul. Ya, sekarang berarti udah kemana-mana tuh untuk TikTok juga mungkin ya? Iya, untuk TikTok juga. Nah, sekarang juga aku kan juga buka kelas untuk TikTok juga ya. Ada di mana satu e-course aku yang membahas gimana sih caranya konten lu tuh FYP terus gitu. Karena waktu gua sempat ngeledekin teman-teman yang main TikTok itu kan kayak gue posting FYP nih gitu. Jarang banget gue nggak FYP gitulah bahasanya gitu. Jadi akhirnya teman-teman pada minta kelas gitu. Bukan minta kelas sih, kayak bang ajarin dong di Instagram gitu kan. Ya udah gue bikin ada juga yang ngebahas walaupun masih mini e-course. Videonya nggak banyak kayak di bawah 10 lah. Oke. Oke nih buat sobat ngampus nih, mungkin ada yang belum tahu tentang sosmed santuy bisa pantengin langsung nih supaya bagaimana sih caranya kita dapat FYP di TikTok atau mungkin ilmu-ilmu lain gitu bisa didapetin dari sosmed santuy. Nah, beralih dari sosmed santuy, kita loncat ke monitor plan. Nah, mungkin ada beberapa sobat ngampus yang nggak tahu monitor plan itu apa sih. Nah, ini apa sih Kak monitor plan gitu kira-kira? Oke, jadi monitor plan adalah aku itu dulu masuk ke dalam terjun ke dunia konten itu di 2019 ya. Nah, udah masuk tapi aku belum niat untuk jadi konten kreator. Baru ada di industri kreatif aja, desain. Juga dulu aku juga masuk ke dunia kreatif itu jadi karyawan desain gitu. Jadi desain grafis di sebuah perusahaan. Nah, monitor plan itu aku buat namanya itu untuk menjadi media edukatif aja sih di Instagram gitu, sama fungsinya kayak TikTok. Nah tapi berkembangnya sampai saat ini Monitor Plan lengkapnya adalah sekarang itu PT Monitor Plan Strategi. Itu merupakan sosial media agensi yang kantor aku tadi aku bilang di Bogor, itu anak-anak ngerjain sosmed klien kayak gitu, dari mulai perencanaan, editing, analisa sampai dengan aku manage juga influencer. Jadi Monitor Plan itu awalnya media edukatif, terus sekarang jadi sosial media agensi gitu. Nah, Instagramnya tetap Instagramnya masih ngedukasi tentang konten kalau Monitor Plan itu sih paling. Oke. Nah, by the way pernah dengar juga nih, katanya Monitor Plan ini merupakan sosial media manajemen pertama yang penjualan itu dalam 6 bulan itu 500 juta. Benar nggak itu, Kak? Iya, itu benar. Jadi namanya Monitor Plan itu juga terangkat salah satunya gara-gara si Social Media Management Tools namanya. Aku buat tools itu agak lama, risetnya sekitar 1 tahun, nge-create sendiri ya itu. Terus aku jual, terus permintaannya di pasar tuh laku banget. Jadi orang-orang tuh kayak merasa, oh ini solutif banget buat pembisnis. Apalagi kan kemarin pandemi itu 2020 awal ya. Pandemi, nah mereka merasa gue butuh go online, gue butuh sosmed yang bagus. Nah akhirnya nemu lah ibaratnya gitu mereka sosial media management terus dari Monitor Plan gitu. Karena kenapa sih aku berani ngeklaim itu pertama? Karena setahun itu aku riset juga, belum ada nih yang main kayak gini gitu. Oke. Oke nih, buat sobat ngampus yang mau mempercantik sosial medianya mungkin bisa partnership bareng Monitor Plan ya. Boleh hubungin kemana nih Kak kira-kira kalau untuk sobat ngampus yang pengen mempercantik sosial medianya bareng Monitor Plan? Kalau aku sih biasanya DM-an dulu aja gitu. Nggak harus juga teman-teman ngampus itu harus jadi klien aku, nggak juga. Misalnya hanya sekedar nanya aja juga aku jawab kok. Misalnya Mas aku butuh ini fotonya bagus gimana ya Mas ya, kontennya bagus gimana ya, nanti aku jawab juga kalau di DM. Ya ngobrol-ngobrol santai aja. Nama juga sosmed santuy kan, kita santuy-santuy aja di DM. Oke, Direct message sesuai dengan Instagram. namanya ya. Iya. Ya, oke. Langsung aja Kak Tito presentasi materinya. Oke. Lumayan banyak ya pesertanya. Aku share screen ya Mas Noval. Ya, silakan. Oke, sudah masuk ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari kampus. Selamat sore, selamat hari Sabtu, dan selamat hari Minggu.
Di sini aku perkenalkan kembali, aku Tito Ihsan Rajak sebagai founder dari Monitor Plan, yang merupakan sosial media agensi dan media edukatif di Instagram, dan juga kreator dari TikTok Sosmed Santuy. Nah, di sini aku akan sharing terkait dengan bagaimana sih kita itu melihat sebuah landscape, sebuah pandangan kita secara helikopter view ya, secara umum, secara besar, eh, kita tuh main sosmed tuh harus bagaimana sih, kayak gitu. Secara simpelnya, kita main sosmed itu kan nggak hanya upload foto ya. Kita main sosmed itu nggak hanya komen, nggak hanya direct message-nya. Nah, itu merupakan bagian-bagian teknis kecil dari kegiatan bermain sosmed. Nah, aku kerucutkan pembahasan kita di sini adalah bagaimana kita, ya, entah teman-teman punya bisnis atau teman-teman punya community, itu menggunakan sosmed dengan maksimal, ya. Karena kan aku diundang sini karena dua nih, karena Sosmed Santuy yang punya komunitas dan Monitor Plan yang punya bisnis, ya. Jadi kedua ini aku akan sharing bagaimana sih aku sebagai pemilik komunitas dan juga pemilik bisnis itu memandang sosial media. Nah, makanya di sini akan aku jabarkan helikopter view-nya. Bagaimana cara kita melihat si sosmed itu dari atas. Nah, yang belum follow Monitor Plan, silakan di-follow dulu. Ini screenshotan lama, masih 1.400 followers. Silakan di-follow. Jadi di sana aku mengedukasi tentang konten marketing. Digital marketing ya, salah satunya juga. Konten marketing, aku lebih concern di sana. Gimana caranya kita membuat konten itu yang clickable, bagaimana kita membuat konten itu yang relatable, yang saveable, dan lain-lain, itu aku share di sana. Jangan lupa di-follow. Kalau teman-teman merasa kebingungan terkait dengan bisnis teman-teman yang lagi bangun, terkait dengan sosmednya, follow dulu, habis itu DM-an kita. Gratis, dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai di sana. Oke, sosial media for business and community. Kita harus apa di sosmed? Kita harus apa sih di sosmed? Apakah kita harus upload foto, habis itu sesering-seringnya? Apakah kita harus membuat konten yang sebanyak-banyaknya? Nah, kita akan jawab di sini. Pertama, kita harus memposisikan si Instagram itu tuh fungsinya apa sih untuk bisnis atau komunitas kita. Kenapa sih aku bahasnya Instagram? Kok nggak bahas TikTok? Nah, sebenarnya materi aku dari dulu itu ngebahasnya tentang Instagram. Tadi kan aku bilang ke Mas Noval kalau aku main TikTok juga baru. Jadi anggaplah ketika aku menyebut Instagram, itu aku juga menyebut TikTok. Menyebut sosial media lah, gitu. Nah, fungsi Instagram itu adalah pertama jualan atau hiburan. Teman-teman bisa jawab coba di kolom chat. Kiranya apa sih fungsi Instagram itu, untuk jualan atau untuk hiburan? Tahu nggak teman-teman? Hiburan, hiburan. Dari segi apa nih? Ya apapun lah. Kebanyakan sih hiburan. Oke, hiburan. Kalau Mimin sih jualan hiburan, jualan hiburan. Menarik, menarik. Oke, sobat ngampus. Jadi fungsi Instagram pada sesungguhnya adalah sebuah media yang tugasnya adalah menghibur. Oke, media ya, media. Teman-teman nonton TV itu untuk membeli sesuatu atau menerima sesuatu. Menerima sesuatu ibaratnya kayak, oh teman-teman mau nonton TV itu mau lihat Sule ngelawak gitu, mau lihat berita menyampaikan informasi, gitu kan tujuan teman-teman nonton TV, ya enggak? Bukan untuk nyari TV, oh gimana nih ya yang jualan baju, kan enggak ya. Nah, tugas Instagram adalah sesungguhnya itu hiburan. Oke? Hiburan ya. Nah, sampai di situ aja teman-teman mindsetnya tanamkan dulu kalau fungsi Instagram itu adalah hiburan. Ya, teman-teman scrolling lama-lama itu ya, lama-lama untuk melihat apa? Contoh misalnya yang cowok-cowok ngelihat sepak bola ya. Sepak bola lama aja itu kan hiburan ya. Dia seneng. Yang cewek-cewek ngelihat BTS misalnya,
Ya, lama-lama oh dia ngeliat BTS, wah ganteng ya, bla bla bla. Misalnya ada yang suka BTS ini gitu. Nah, fungsinya adalah hiburan. Tanamkan itu di benak teman-teman fundamental Instagram. Oke? Nah, ketika itu tugasnya hiburan, ya, terus kita harus ngebuat apa sih di sosmed? Nah, tiga ini aja. Ketika teman-teman melakukan tiga ini, ketika teman-teman membangun tiga ini, nanti sosmed teman-teman itu akan bermanfaat untuk teman-teman. Pertama, ya, teman-teman itu di Instagram harus melakukan sebuah kegiatan branding. Kegiatan branding itu adalah sebuah kegiatan kreatif untuk menunjang tujuan kita. Kebayang ya, kegiatan branding aku adalah posting tentang konten. Ya. Aku nge-branding diri aku, Tito Iksan Razak, sebagai konten spesialis. Ya. Itu kegiatan nge-branding diri aku. Ketika aku sudah nge-branding, sudah memposisikan diri aku sebagai konten spesialis melalui konten-konten edukatif tentang Instagram, tentang TikTok, dan lain sebagainya, maka aku akan mendapatkan good community, komunitas yang baik. Ya. Salah satu yang aku dapatkan contohnya adalah komunitas sosmed santuy. 1.700 orang masuk ke Telegram aku karena hanya dengan aku buat konten. Ketika kita mendapatkan good community, kita akan mendapatkan sebuah konversi. Nah, nanti akan aku bahas satu persatu ya. Salah satu contoh konversi adalah ini nih, aku ngobrol ke kalian, aku diundang ngampus, jadi pembicara, itu salah satu konversi. Oke? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan branding. Ketika masuk tahap awal, kita sebagai di sini teman-teman mau bisnismen atau sebagai orang-orang komunitas atau pengen jadi content creator, awal itu harus kita memposisikan akun kita, akun yang membahas apa. Oke? Branding nih. Bagaimana kita membangun apa yang kita promosikan atau yang sedang kita perjuangkan. Entah produk, entah personal, ya, entah komunitas. Kalau ngampus kan nih kayaknya lebih ke komunitas. Monitor plan lebih ke personal. Misalnya contoh brand A lah lebih ke produk. Nah, kan beda-beda ya tujuannya. Nah, tapi semuanya itu satu cara nih lihat. Pertama, ketika kita ingin nge-branding, kita harus memiliki yang namanya good content, ya, konten yang bagus. Konten yang bisa diterima sama audiens kita. Kan? Ketika kita memiliki good content, mereka akan merasa akun kita itu bermanfaat. Oke? Nah, branding bisa juga di kegiatan itu adalah good visual, visual yang bagus. Oke? Kontennya, videonya bagus nih, kontennya, desainnya bagus. Ya. Orang-orang akan merasa nyaman di sana. Terus, good copy, yaitu adalah tulisan yang bagus, dan good message, pesan yang bagus. Nah, keempat ini adalah kegiatan untuk nge-branding akun kita. Good content, nanti di belakang akan saya ajarkan bagaimana caranya kita nge-plan sebuah konten. Good visual, good copy, dan good message. Ya. Good copy itu kita menulis sebuah tulisan tuh yang kiranya tuh readable. Orang akan baca, orang akan stay dalam tulisan tersebut sampai akhir. Sampai akhirnya nanti ada yang namanya call to action, yang dimana tulisan tersebut mengarahkan audiens kita kemana. Oke? Kalau good message, ya pesan yang disampaikan sama akun ini tuh misalnya kesannya positif gitu loh. Jadi orang-orang akan merasa akun kita itu bermanfaat. Kita next. Yang kedua adalah good community. Ciptakan lingkaran yang baik dan tidak terbatas untuk mendapatkan koneksi seluas-luasnya. Contohnya misalnya koneksi yang seluas-luasnya itu jujur ya. Ini nggak rahasia atau enggak ya, tapi saya share lah. Monitor plan sampai saat ini itu nggak pernah namanya ngiklan kalau monitor plan itu punya jasa sosial media management atau sosial media handling. Ya.
Monitor plan nggak pernah ngiklan, nggak pernah bilang ke orang kayak, bro, gue pernah nih, contoh misalnya aku ke akun lain ya, bro, gue punya jasa sosial media handling nih. Monitor plan nggak pernah kayak gitu. Terus ke brand A, gue punya sosmed handling loh, lo mau nggak pakai jasa gue? Saya katakan di sini, nggak pernah sama sekali aku, tim, dan semuanya ya, bilang kayak gitu ke siapapun. Loh kok bisa dapat klien gimana? Ya dengan tadi, branding yang bagus. Klien datang dengan sendirinya, Mas, ada nggak jasa sosial media handling? Kita ditanya, bukan menawarkan. Ya. Mas, bisa nggak kelola IG saya? Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah komunitas yang bagus. Makanya, ini adalah mindset yang dimana nanti akan berhubungan dengan followers, it's not just about number. Followers bukan hanya sekedar angka. Monitor plan oke, cuma 6.000 followersnya, dikit dibanding content creator lain ya, gitu. Sosmed santuy di TikTok 80K, dikit dibanding ratusan ribu content creator lain. Tapi efeknya itu apa? Kan saya kadang-kadang nggak ke teman-teman lain gitu ya. Oke, monitor plan 6.000 followers, tapi bisa punya beberapa tim dan bisa punya kantor. Cuman dari 6.000 followers aja. Ya, itu adalah komunitas yang baik ya, komunitas yang baik. Nah, ini dibuktikan dengan quality of followers. Terus komunitas yang baik itu akan menjadi supporting system akun kita, positive vibes pastinya ya, dan juga dreamer. Nah, ini balik lagi ke akun masing-masing ya. Kalau akun monitor plan itu kan dia lebih orientasinya itu ke pembisnis ya. Mungkin ngampus juga, mungkin akun-akun bisnis online juga. Dreamer itu maksudnya apa sih? Komunitas kita, lingkaran sosmed kita itu, ya, lingkaran sosmed kita itu semuanya itu punya mimpi, ya, yang nanti mereka share, terus kita bisa kolaborasi di sana, ya. Nah, jadi simpelnya seperti ini teman-teman. Aku gambar-gambar ya di slide aku. Nah, ini akun kita, ya, akun kita. Nah, nanti sekelilingnya itu akan ada akun-akun yang support sistem kita, yang dia nanti akan connect each other, gitu loh, kayak connect gitu loh. Ya, anggaplah ini gambar yang bagus ya. Itu dia akan connect. Dari mana? Dari akun kita. Seperti itu. Itu dahsyatnya kita menciptakan konten yang bagus. Ya, ini masih sebenarnya masih mindset ya, fundamental banget. Kita next. Nah, ini menarik, conversion. Tadi ya, ketika kita memiliki komunitas yang baik, lingkaran ini, konversi itu adalah simpel lagi nih. Ini audiens, ya. Ini ada pengertiannya. Nah, ke sebuah konversi Instagram kita harus dikonversikan ke sebuah tujuan masing-masing kreator. Ini audiens ya, anggaplah nih audiens ya. Nah, konversi itu adalah kita mengubah audiens itu ke pembeli. Ya, pembeli. Jadi, konversi itu adalah kegiatan mengubah status orang. Lo tadinya followers gue doang, terus sekarang lo jadi customer gue. Nah, simpelnya seperti itulah. Itu konversi. Teman-teman di sini semuanya tadinya audiensnya ngampus, kan? Audiens followers ngampus atau followers monitor plan atau komunitas sosmed santuy. Nah, sekarang teman-teman sudah terkonversi jadi pesertanya webinar yang ngampus. Nah, itu konversi. Nah, konversi itu tergantung tujuannya masing-masing kreator. Entah masuk komunitas, entah menjadi member, entah apa. Nah, itu beda-beda. Di konversi, kita itu mendapatkan sebuah traffic ya. Traffic yang artinya contoh misalnya, aku pengen website aku rame nih. Gitu, karena di website aku itu ada produk hijab misalnya. Nah, maka masukilah audiens followers kita di sosmed, suruh masukin ya, suruh kunjungi website gitu. Nah, itu kan traffic ya. Terus yang kedua ada trust, kepercayaan. Ya. Contoh ngampus nih ya, ngampus
ngundang aku di sini sebagai pembicara. Yang kampus percaya kalau misalnya Tito Iksan itu bisa menyampaikan materi, gitu. Trust kan? Ini kan nggak mungkin ngampus ini adminnya ini ngontak orang yang misalnya dia nggak ngebagiin apa-apa di Instagram, cuman upload fotonya dia doang kan nggak mungkin ya, kayak gitu. Terus branding lagi, dia akan balik lagi ke branding, oke? Dan terakhir yang menarik adalah money, uang. Eh, Contoh misalnya aku itu jual e-course, misalnya Facebook Ads. Di sana aku jabarin semuanya. Nah, aku tinggal pasang aja link di bio aku, ya. Perkara ada yang beli atau enggak belakangan ya, tapi aku pasang aja di sana link pembeliannya. Atau masuk juga tuh tiap hari ada yang beli kayak gitu. Nah, itu menariknya kayak gitu. Oke. Nah, ini menarik. Peluang kita di Indonesia terkait dengan Instagram aja ya. Instagram aja. Karena jujur aku belum kalau misalnya aku dibilang Instagram spesialis ya oke lah, boleh. Tapi kalau untuk jadi TikTok spesialis belum. Walaupun banyak kan di TikTok followersnya. Oke, nah ini peluang kita di Instagram, 81 juta orang berkeliaran di negara tanpa tempat. 81 juta orang. Mungkin sekarang udah 82 juta nih. Ini nih Oktober tahun lalu. 82 juta orang ada di Instagram dan ada di Indonesia. Bayangin. Nah, sekarang kita hitung-hitungan uang nih. Masalah tadi tiga tersebut, yang terakhir adalah money. Kita sekarang hitung-hitungan uang. Kiranya seberapa banyak sih gitu? Measure nggak sih? Measureable nggak sih? Kita dagang di sosmed tuh, dagang di Instagram, kita ngebuat komunitas, kita ngebuat branding, bla bla bla. Balik modal nggak sih? Kayak gitu. Oke, menarik nih. 81 juta orang, aku bulatin biar gampang. Kalilah 0,001%. Ya, 81 lah, ada 81 orang nih. Oke. Kita punya produk dengan harga, dengan profit 30.000. Produk dengan profit 30.000 itu tuh gampang lah didapetin. 30.000 kan dikit ya untuk sebuah produk ya, apalagi produk digital kayak saya. 30 saya jual produk digital itu 250.000 dan itu 100%-nya untung, profit. Apalagi 30.000. Gampang lah, misalnya jual baju yang profit 30.000 tuh ya mudah banget lah. Nah, ambillah 0,01% ya. Katakanlah jangan per hari lah, per bulan aja. Teman-teman udah dapat 2,4, 30. Kalau untuk mahasiswa, gede banget nggak sih? 2,4. Ini per bulan ya. Coba misalnya teman-teman punya target 0,001 ininya itu per harinya. 2,4 per hari teman-teman dapat. Ini, kenapa saya sampaikan ini? Ini merupakan hitung-hitungan yang measurable ketika ditanya seberapa besar sih peluang kita konten di Instagram. Oke? Nah, simple journey-nya kayak gini. Kita memberikan konten, tadi kan udah tahu hitung-hitungannya, terus pasti pertanyaannya emang, terus maksudnya gimana sih Bang simpelnya gitu. Simple journey-nya kita memberikan konten, habis itu kita menciptakan interaksi ya. Makanya hukum menjadi content creator itu balas siapapun yang DM, terima kerjasama apapun yang DM, terus balas apapun yang nge-DM, terus balas apapun yang komen, terima kerjasama apapun yang berbentuknya positif, itu merupakan apa ya, asas konten kreator lah kayak gitu. Jadi kita menciptakan interaksi di sana gitu. Nggak cuma kita memberi konten terus ada orang DM nggak kita balas, ada orang ngajakin kolaborasi nggak kita iakan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menciptakan interaksi, ya kita akan mendapatkan feedback ya. Contoh misalnya, feedback itu kan nggak melulu tentang uang ya, nggak melulu tentang kalau misalnya gue bakal dibayar nggak ya ngomong di ABC gitu. Nah, feedback kan banyak. Contohnya misalnya saya memberikan ebook gratis gitu ya, ebook gratis. Lalu feedbacknya apa buat monitor plan? Nah, orang-orang di sini ya, orang-orang yang
dapat ebook gratis, bisa aja dia tertarik dengan materinya Monitor Plan, terus dia mau belajar lebih lanjut lagi, akhirnya dia beli produk yang benarannya. Nah, simpelnya seperti itulah feedback. Ya. Jadi ini simple journey-nya, bagaimana caranya kita itu bermain di sosial media. Kebayang ya, teman-teman? Nah, sekarang menarik, ini tentang algoritma Instagram. Ini jarang yang share ya. Nggak tahu ya teman-teman, kalau misalnya udah pernah nerima, bagus, tapi ini jarang di-share. Instagram itu adalah bisnis. TikTok juga bisnis. Lalu bagaimana caranya Instagram dan TikTok itu berdiri ya secara perusahaan? Ini saya ini dulu, oke. Nah, Instagram dia itu harus punya yang namanya valuasi. Valuasi itu nilai perusahaannya lah, nilai sahamnya itu seberapa besar sih. Nah, valuasi dibuktikan dengan banyaknya user, oke? Banyaknya user. Ya contoh misalnya ngampus nih, ngampus misalnya dia butuh investor, dan ngampus startup butuh investor untuk mengembangkan bisnisnya. Maka investor akan nanya, valuasi lu berapa banyak? Ya, user lu udah berapa juta orang? Nah, simpelnya seperti itu, ya kan? Makanya valuasi Gojek itu lebih besar daripada valuasi Garuda karena usernya lebih banyak. Nah, oke. Instagram juga butuh cash flow, ya. Nah, misalnya nih admin kampus, ya kan? Nggak mungkin nih admin kampus nggak dibayar gitu kan. Si Instagram juga punya admin nih, ibaratnya adminnya juga dibayar gitu, juga digaji karena mereka butuh makan. Admin Instagram juga punya karyawan, punya HRD dan lain sebagainya. Lalu gimana cara Instagram mendapatkan uang? Dengan ads. Nah, ini masuk ke digital marketingnya nih dengan ads. Oke. Aku nge-ads ya untuk mendapatkan traffic. Aku bayar ke Instagram sekian juta misalnya per bulan. Instagram dapat uang dong. Nah, simpelnya seperti itu. Lalu hubungannya hubungannya apa nih dengan konten kita? Hubungan si user dan ads itu dengan bagaimana cara kita merencanakan konten tuh hubungannya apa? Nah, tadi ads itu akan optimal jika user itu ramai. Ya, belum masuk ke hubungannya nih. Kuncinya adalah nah di sini. Tadi kan balik ke sini ya, ads, cash flow, ads. Sorry, Instagram, cash dan ads. Ya. Ads akan optimal jika user itu ramai. Maksudnya gimana tuh, Bang? Nah, contoh gini, teman-teman pasang iklan di tengah hutan. Ada orang nggak? Nah, adalah satu dua penjaga hutan misalnya, ya kan, polisi hutan contoh. Akan optimal nggak? Baik apa iklannya teman-teman, bannernya teman-teman? Kira-kira enggak dong. Kalau teman-teman pasangnya di tengah jalan, jalan protokol, maksudnya di backdrop ya, bukan backdrop, sorry, namanya kayak gue lupa tuh namanya apa, yang plang-plang gitulah, simpelnya. Yang kalau lagi tahun politik rame itu, mungkin bisa ada yang cek namanya apa, saya lupa. Nah, di situ akan rame nggak? Ya banner lah atau billboard, billboard. Sorry, lupa, nggak main offline soalnya. Billboard, di billboard ya. Itu contoh teman-teman naruh di Sudirman lah, rame nggak? Rame pastinya. Yang lihat banyak nggak? Banyak yang lihat gitu. Yang tertarik banyak nggak? Ya banyak juga pastinya. Nah, ads akan optimal jika user itu ramai. Nah, kuncinya adalah ketika kita merencanakan sebuah konten, user itu berlama-lama di Instagram karena dia itu betah. Oke? Ya kan? User dia akan lama-lama nih, teman-teman scrolling lama-lama Instagram ya, dari pagi kalau hari Minggu tuh sampai siang kayak gitu. Sampai baterainya habis, makan, mandi, sholat, baterainya udah penuh, scrolling lagi misalnya. Ya. Itu karena apa? Karena betah kan. Makanya algoritma Instagram itu adalah ketika teman-teman ngeklik katakanlah mobil ya. Terus teman-teman suka mobil nih, ngeklik mobil terus nih, iklan-iklan mobil teman-teman klik. Nah,
seterusnya teman-teman akan disajikan konten mobil terus sama Instagram. Iya nggak? Iya. Itu algoritma Instagram. Nah, user di sini dibetahin sama Instagram. Disitulah ada adspot. Oke, ada adspot. Jadi, teman-teman ketika ingin membuat konten, merencanakan sebuah konten, itu bagaimana caranya membuat user itu betah. Ya, membuat user itu scrolling lebih lama. Jadi ibaratnya antara konten kreator di Instagram, kata Instagram gini, wah lo konten lo bagus, gue sebarin lebih luas deh. Karena dengan konten lo, user gue berlama-lama di Instagram. Nah, ketika user gue berlama-lama di Instagram, ads gue optimal. Nah, ads gue optimal, advertiser pada bayar ke gue lebih mahal lagi, lebih banyak lagi. Ya, kebayang ya teman-teman, jadi itulah fundamental yang sesungguhnya kalau kita menciptakan konten itu harus membuat orang atau pembaca itu betah dulu. Sorry itu saya, makanya konten-konten yang berbau seksi gitu ya, itu pasti likes-nya banyak, udah auto lah, ibaratnya kayak gitu. Kan? Akun-akun apa yang misalnya dia di pull terus gitu ya, pakai begini terus, pasti rame lah. Karena apa? Karena dia nggak buat betah kayak gitu. Secara prakteknya ya. Nah, Bang, itu kan contohnya negatif. Yang contoh positif ada nggak? Misalnya teman-teman boleh lihat akun-akun yang dia media edukatif gitu ya. Ya emang dia share tentang misalnya cara editing gitu-gitu, itu juga akan ramai juga karena dia apa? Ngebuat betah gitu loh simpelnya. Oke? Nah, konten ini dia yang menarik lagi. Ketika sudah betah tadi, sudah betah nih kuncinya di betah ya. Lalu teman-teman pasti bertanya, Bang, yang betah tuh yang gimana sih? Nah, betah itu ada dua. Betah itu adalah konten yang bermanfaatnya. Contoh misalnya, akunnya Anya Geraldine, kenapa dibilang betah? Ya karena dia bermanfaat buat para yang ngelihatnya. Dia merasa kayak, wah, Anya nih, ibaratnya kayak gitu. Konten yang monitor plan bermanfaat untuk para bisnis yang ingin bagus di konten marketing. Nah, kuncinya di dua, ada di entertain, ada di edukasi. Entertain, menghibur, membuat senang, membuat ketawa, merenggangkan otak, dan tempat santai. Itu konten yang entertain. Konten yang edukasi gimana, Bang? Informatif, monitor plan, menambah pengetahuan, dan tempat belajar. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi, ketika teman-teman ingin merencanakan konten, perhatikan hal ini. Konten teman-teman itu ada di entertain atau ada edukasi. Bang, gue mau dua-duanya. Boleh. Gitu, nggak masalah. Kadang-kadang juga monitor plan juga naikin konten entertainment kok. Ya. Kesimpulannya adalah tadi yang saya bilang di awal, yang saya tanya, jawabannya di sini. Instagram itu sebuah media yang bertugas menyampaikan dan hiburan dan edukasi. Oke? Simple. Nah, tadi ini billboard ya. Billboard, backdrop. Billboard nih kayak gini nih. Ini pengguna jalan itu adalah user Instagram, billboard itu adalah ad spot. Oke? Ad spot. Next. Ini tuh quotes yang saya sangat suka. The primary purpose and social media is not to sell in the front end. Lo tuh nggak bisa ngejual sesuatu itu tuh di depan. Ketika lo baru buat akun, lo langsung jualan, pasti deh nggak ada yang beli. Percaya. Kalau nggak emak kita doang sama adik kita bercandaan kayak gitu. Kalau misalnya ada klien yang mau bercandaan aku sama klien gitu, paling yang beli di awal itu cuma emak doang sama adik kita yang lihat di Instagram gitu. Nah, it's to increase a brand awareness, tadi yang saya bilang, exposure and build a community of followers. Kita bangun dulu community of followers-nya. Nah, ini dari seroka.com, ini agensi multinasional. Oke? Nah, simpelnya seperti ini. Sosial media itu fungsinya adalah digitalisasi human behavior, yang artinya kita makan di foto, tidur foto, tempat sharing, tempat hiburan, tempat edukasi, dan tempat pamer. Ya, sekarang sih tempat pamer, dulu mah enggak. Ya, jangan pamer-pamer teman-teman di sosial media. Terus marketplace.
menjalankan fungsi pasar, bertemunya penjual dan pembeli, tawar-menawar, buka etalase, terus orang nyari produk. Jadi beda ya antara sosmed dan marketplace itu agak berbeda. Digital sosmed itu lebih ke kegiatan manusia, marketplace itu lebih kegiatan pasar. Ya, kegiatan manusia yang berhubungan dengan pasar. Oke, simple. Nah, ini kita masuk ke dalam simple content planning. Semoga waktunya cukup ya. Ini ada sebuah kolam yang dia beririsan. Di sini ada namanya business value atau akun value lah. Di kedua itu ada customer need. Nah, tengah-tengahnya itu adalah related content. Yang artinya ketika ingin kita membuat konten, value yang ingin kita sampaikan dengan apa yang customer butuhkan itu harus relate. Ya. Kita nggak boleh egois nih. Contoh misalnya, ini berhubungan dengan copywriting, berhubungan dengan visual, dan lain sebagainya. Kita percaya banget, kita yakin banget kalau konten kita tuh bagus, kita upload ya. Bagus nih, kita udah bikin itu misalnya 2 hari. Wah, lama banget nih. 2 hari kita ngutak-atik, edit segala macam. Terus kita upload, jelek hasilnya. Terus kita masih percaya kalau misalnya itu bagus. Nah, caranya nggak begitu. Caranya adalah kita harus tahu bagaimana kebutuhan customer. Oke, nah kebutuhan customer kan customer doang yang tahu nih, kita nggak tahu caranya gimana. Makanya harus kita testing sebanyak-banyaknya. Nah, muncullah pertanyaan, gimana caranya ngebuat konten yang banyak, Bang? Gimana caranya ngebuat konten yang emang sesuai dengan business value, terus kita jabarin satu-satu yang kirain nanti akan kita testing. Oke? Nah, ada yang namanya family tree of content. Ini adalah metode murni juga dari Monitor Plan. Jadi saya disclaimer di sini ya. Bukan disclaimer ya. Saya sampaikan di sini ke admin kampus dan ke teman-teman kalau misalnya ingin menyampaikan materi family tree of content itu harus kredit Tito Ihsan gitu. Biar nanti ilmunya itu takutnya salah malah dicari yang buat siapa di family tree of content gitu. Nah, oke, kita lanjut. Type of tree-nya itu ada 3. Instrumen brand, jenis konten, dan program atau produk. Simple. Akan saya jabarkan satu persatu. Nah, sebelum itu, tadi itu kan saya bilang testing kontennya. Jadi ketika kita punya konten banyak, kita testing ke audiens. Oke, kita testing ke audiens. Mana konten yang bagus? Kalau konten 1 likes-nya bagus, oke, teruskan. Konten 2 likes-nya jelek, jangan teruskan. Konten 3 jelek, jangan teruskan. 4 bagus, teruskan. Nah, contohnya seperti itulah. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita menciptakan konten itu yang banyak, ya. Oke. Contoh, ini kliennya mau ditaruh klien yang lama. Mooncar itu sebuah brand. Terus gimana caranya brand ini membuat konten yang banyak? Pertama, dia harus punya yang namanya kegiatan branding. Dia ngupload logonya, dia ngupload tagline-nya, dia ngupload visi misinya. Terus kedua, ketika sudah nge-branding, dia pasti punya produk yang ingin dijual. Produk tersebut kayak fitur, benefit, bahan baku harus dia naikin semuanya supaya orang tuh tahu produknya itu tuh bukan sekedar nih produk gua skincare harganya 10.000, dah gitu doang. Market harus kita edukasi tentang produk kita, ya. Terus ketika produk, pastinya setiap brand itu punya yang namanya USP, Unique Selling Proposition, ya. Lu uniknya apa sih? Harus gue beli. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, makanya kita naikin juga konten perbedaan produk kita dengan produk orang lain itu apa ya? Solusi yang ditawarkan, jadi produk. Jenis konten. Nah nih, soft selling dan hard selling. Ya. Contoh misalnya teman-teman itu punya brand atau komunitas lah. Yang emang komunitas itu contohnya ngebahas kayak kampus nih.
ngebahas tentang tiketing ya. Tiketing tadi kalau saya aplikasi lah, simpelnya aplikasi lah. Aplikasi yang berhubungan dengan event. Nah, sebuah brand harus naikin konten soft selling dan hard selling. Aduh, ini apalagi Bang? Pusing nih Bang. Soft selling itu konten yang tidak ada hubungannya dengan produk kita. Soft selling. Contoh misalnya ini si brand F&B ini ya, dia jualannya kopi susu lah, simple. Terus dia punya kuis makanan daerah, kan nggak nyambungnya dengan kopi susu ya, ya nggak masalah. Terus dia edukasi gizi nih, misalnya teman-teman, misalnya dia bilang nih, halo followers, gizi pada nasi goreng itu sekian loh dan bagus untuk makan di sarapan, contoh kayak gitu. Itu kan meningkatkan brand awareness juga ya, tips and trick dan lain sebagainya. Intinya social selling itu tidak ada hubungannya dengan produk atau brand kita. Hard selling kayak promo, bahan baku, testimoni, ini hubungannya itu dengan produk kita, ada hubungan dengan uang ya, entah penawaran, entah kita menjelaskan produk kitanya. Oke, karena ini nih, konten hard selling itu lebih tidak disukai oleh audiens. Teman-teman boleh cek di akun manapun, di akun siapapun, ketika dia hard selling, pasti engagementnya lebih rendah daripada konten soft selling. Ya, itu saya udah riset dari 2 tahun lalu kali. Karena apa? Karena tadi tugas Instagram itu adalah hiburan. Orang tuh nggak ada nih orang yang suka dijualin, ya. Nggak ada orang yang suka dijualin. Contoh misalnya teman-teman apa punya brand nih ya, teman-teman jualan di Instagram. Ya, ketika teman-teman ada akun lain yang nawarin ke teman-teman, pasti teman-teman juga kayak agak risih nggak sih? Gitu. Aduh, jualan dulu nih akun nih. Ya sih, simpel seperti itu. Nah, ketiga adalah ini tadi nih, kalau misalnya komunitas, program atau produk. Contoh ini brand, agensi saya misalnya. Saya ngebagi konten itu dengan kategori service kategori program atau produk. Program saya kelola IG, typo nih, produk, foto produk, video iklan. Nah, satu-satu saya naikin kontennya. Terus agensi kelebihannya apa? Harganya fleksibel, kerja cepat, hasil puas. Nah, ini akan menjadi konten di Instagram kita satu persatu. Kita naikin satu persatu, teman-teman. Simpel nggak? Simpel banget menurut saya. Jadi, dan kita bikin ini tuh terorganisir. Jadi kita list dulu nih ya, teman-teman, kita list dulu apa aja sih instrumen-instrumen yang berhubungan dengan bisnis kita atau komunitas kita, ya. List dulu semuanya, teman-teman. Ya. Contohnya brand kita itu punya baju satu doang tapi nih, ya udah, tulis itu spesifikasi produk, tulisin apa aja spesifikasinya. Jangan kita bahas satu posting untuk satu spesifikasi. Kita nggak bahas. Sorry, ada pedagang lewat. Nah, kita nggak bahas satu posting untuk seluruh spesifikasi, ya. Anggaplah kita punya sebuah clothing, baju gitu ya. Kita bahas lengannya dalam satu posting, besoknya kita bahas tag-nya, besoknya kita bahas bahannya, besoknya kita bahas size chart-nya. Nah, simpelnya seperti itu kita menaikin sebuah konten di Instagram atau di sosmed lainnya terhadap bisnis atau komunitas kita. Nah, itu aja sih yang bisa aku share di kali ini. Selebihnya mungkin kita akan tanya jawab. Aku kembalikan ke Mas Naufal. Kiranya itu aja. Semoga presentasi aku tuh mau ngebantu planning konten teman-teman di sosial media. Itu aja Mas Naufal. Oke, thank you banget nih buat Kak Tito. Keren banget sharingnya ya. Ada satu pertanyaan dariku sih. Aku penasaran nih kan. Cara bikin orang betah tadi kan Kak Tito sempat bilang bahwa bikin konten yang bermanfaat gitu kan, dengan adanya cara entertaining juga adanya edukasi gitu ya.
Nah, sedangkan kalau kita lihat gitu, banyak nih ya netizen-netizen Indonesia yang memang sukanya sama entertain doang gitu, sama yang lucu-lucu, dikit-dikit lucu naik gitu kan. Terus uh, walaupun konten yang nggak penting gitu, yang penting bikin bikin ketawa itu naik. Nah itu aku mau belajar dari monitor plan sendiri yang dimana kan monitor plan itu kan kontennya informatif ya dan jadi tempat belajar. Itu gimana sih kalau monitor plan itu uh, membuat suatu konten itu supaya bisa menarik audiensnya. Oke. Jadi pertama, eh, riset aku di monitor penilaian sosmed santai adalah walaupun konten aku edukatif tapi laku gitu ya. Nah, pertama kita harus pinter ngebaca wave dari sosmed. Makanya konten aku yang ngepet itu ya, yang 3 skill yang dikira ngepet itu kan laku karena apa? Aku ngikutin wave-nya. Wave-nya itu kan waktu itu sedang ramai babi ngepet yang di Depok ya. Nah, semua Ya, sosmed ngebahas, semua media offline atau online semuanya ngebahas. Media nasional atau media yang lokal-lokal aja. Itu semuanya ngebahas tentang ngepet, makanya aku naikin tentang ngepet. Nah, di situ kita memanfaatkan wave sosmed itu lagi rame di mana. Itu satu. Yang kedua, ini bicara teknis adalah kita harus pintar-pintar memainkan yang namanya headline, cover. Contohnya di Instagram itu kan ada carousel itu kan ada cover ya, slide pertamanya ya. ya. Nah, kita harus pintar mainin di situ. Misalnya, coba lihat konten aku deh yang 2 terakhir itu agak besar engagement-nya, save-nya agak banyak karena aku riset itu menarik di tulisan cover-nya, di headline-nya. Nah, terus Mas Naufal nggak usah takut kalau misalnya konten edukasinya itu nggak laku, karena juga masih banyak kok orang yang mau belajar di sana, dan emang tadi itu, orang di sosmed itu cuma 2 kok gitu, belajar dan entertain gitu. Walaupun emang sih yang entertain emang jauh lebih jauh lebih laku gitu ya, itu sih. Oke. Oke, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Nah, untuk sobat ngampus nih ya yang mau nanya live bisa langsung raise hand gitu ya untuk tanya langsung bareng Kak Tito. Jadi bisa open mic nanti dibantu oleh admin kampus. Oke. Nah, udah ada pertanyaan yang dikumpulin sama admin kampus. Oh, ada ya yang ada yang mau live tanya langsung. Boleh dibantu admin kampus? Oke, ada Muhammad Rido. Lagi nih. Sebentar ya, kayaknya Kak Tito-nya lagi. Oke, Sorry, balik sorry. lagi. Ya, udah ada yang mau nanya nih Kak. Nanya live dari Muhammad Rido. Lagi nih. Boleh, Rido, pertanyaannya ditanyakan ke... Suara gue kedengeran nggak? Dengeran, kedengeran. Makasih atas kesempatannya. Yang mau gue tanyain ke pemateri tuh tentang saran sama solusi sih untuk marketing bisnis, untuk konten kreator marketing bisnis. Gimana sih Bang kalau membuat konten yang baik, walaupun bisnisnya tuh nggak terlalu menarik? Terima kasih. Sebutin aja Mas Rido bisnisnya apa biar aku kebayang. Kenapa? Kenapa Mas? Sebutin aja Mas bisnisnya tuh apa biar aku juga kebayang juga harus ngapain. General sih Mas, bisnis apa aja gitu. Terserah. Oke, sebenarnya kalau dibilang bisnis gak menarik, nggak ada ya, karena setiap bisnis harus menarik gitu. Itu satu. Yang kedua, gimana cara kita ngebuat konten marketing untuk sebuah bisnis? Pertama, kita harus tahu unique selling position-nya dulu ya. Lo tuh nemuin ada yang namanya customer persona ya. Itu nanti oh ya BTW aku akan launching buku sebentar lagi. Mungkin nanti bisa kali ya salah satu media publikasinya adalah kampus. Nah, di buku itu aku tulis gini. Ada yang namanya customer persona, yang dimana teman-teman itu dalam sebuah bisnis itu harus ada yang namanya customer persona, yang dimana
kita itu menentukan customer kita itu tuh kegiatannya apa aja sih, bahasanya bagaimana, apa yang dia suka, apa yang dia butuhkan, gitu kan. Terus trigger pembeliannya mereka itu apa, demografinya, lain sebagainya, bla bla bla, itu ada 7 ya. Nanti Mas Rido baca aja, customer persona itu umum kok. Nah, bisnis kita punya itu, nah kita tuangkan ke dalam konten. Yang artinya apa? Makanya ketika ada bisnis, monitor plan lah ya, di sana bahasanya tuh lo gue, nggak bahasa kamu, nggak bahasa Anda, karena customer persona yang monitor plan itu bukan bapak-bapak, ibu-ibu, gitu. Tapi anak muda, gitu, yang masih di bawah 40 tahun lah, gitu. Itu akan berhubungan dengan bisnis, ya. Nah, terus tadi itu yang gua share screen lagi. Boleh, boleh. Yang ini, business value dan customer need. Ini penting sih. Sorry. Belum keluar, Kak. Oke, udah. Nah, ini dia, business value dan customer need. Ya, customer butuh apa? Kita sajikan lah, kayak gitu. Itu sih paling Mas Rido jawabannya. Oke, makasih ya, Mas. Sami-sami, Mas. Oke, semoga jawabannya bisa membantu ya untuk Mas Rido. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab yang udah dikumpulin sama admin ngampus. Boleh di-share admin ngampus pertanyaan yang udah ditanyain sama audiens. Oke. Pertanyaan pertama dari Arif Herdiansyah. Bagaimana membuat konten marketing yang bisa menjangkau kalangan luas, mulai dari generasi papa SD, generasi milenial? Oke. Ini bicara masalah konten marketing ya, teman-teman. Oh, sorry, ini maksudnya generasi papa sampai dengan generasi milenial. Sampai dengan ya. Ya, sampai dengan, sorry. Oke. Sebentar, Mas. Aku kayaknya akan coret-coretan karena ini menarik. Ya. Aku share screen bisa nggak? Bisa ya? Oh, boleh share screen dulu nggak apa-apa? Sebentar. Ya, boleh silakan share screen. Jadi nggak ada yang namanya konten satu untuk semua. Itu nggak ada. Jadi contoh misalnya tadi ini umur 40 ya. 40, ini umur 25. Nah, contoh gini, simpelnya. Ketika aku bikin konten satu, konten A nih ya, untuk Sorry, Kak 40. Tito, belum share kayaknya. Oh, belum ya? Belum. Oh, sorry. Nah. Ya. Nah, jadi nggak ada yang namanya konten satu untuk semua. Tadi siapa tuh namanya? Mbak Arif kayaknya tadi. Ya. Nah, jadi nggak ada konten satu untuk semua. Contoh kayak gini, aku nyiptain konten ya. Satu video lah. Ini untuk umur 40. Dia bukan nggak akan ya. Belum tentu laku di umur 25. Oke. Ya. Belum tentu laku di umur 25 gitu. Salah nih contohnya. Jadi konten marketing itu bicara tentang relatable. Ya, tadi kan relatable. Berhubungan. Jadi aku kalau punya produk, misalnya aku punya produk tumbler nih ya, tumbler misalnya nih, jadi aku habis minum tumbler. Nah, aku ngebuat konten untuk 25 itu yang agak muda, aku buat konten yang untuk papa itu konten-konten yang tua. Contoh kayak gini, yang anak muda kontennya lagi nongkrong di Senayan misalnya, ya, lagi nongkrong di Senayan bawa tumbler. Konten iklannya kayak gitu, ya. Yang bapak-bapak ya lagi kumpul keluarga, lagi arisan, konten iklannya kan beda ya. Nah, itulah relatable. Gimana caranya kita menentukan si
kegiatan ini. Nah, kita list tuh kegiatan. Nah, terus caranya gimana Bang? Kita list dulu kegiatannya. Anak muda yang pakai Tumblr itu ngapain aja sih? Pertama, ngampus. Yang kedua, ngantor di coffee shop. Yang ketiga, misalnya gimana? Kita list tuh. Terus bapak-bapak nih yang pakai tumbler tuh apa? Oh, ketika dia mudik, dia bawa tumbler, isinya kopi, ya. Terus dia lagi arisan, isinya teh, gitu. Nah, kita list dulu. Nah, konten marketing itu adalah yang berhubungan dengan mereka. Jadi sebenarnya konten marketing itu winning, itu bukan di masalah visual, ya, bukan di masalah bagaimana desain yang bagus dan bagaimana video yang bagus, bukan. Tapi bagaimana relate-nya, relatable-nya tuh gimana sih? Kayak gitu. Akan jadi kan ketika bayangin aja teman-teman ketika dapat konten kayak gitu teman-teman akan klik atau enggak sih kayak gitu. Ya, jadi bahasa untuk satu untuk semua itu kalau menurut aku itu nggak berlaku di konten marketing. Itu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh dibantu, admin? Aku Oke, yang pertanyaan baca aja yang kali ya Mas boleh, Novel ya. boleh. Ya. Sorry, menyusun konten marketing yang menarik untuk institusi pendidikan seperti sekolah. Oke, institusi pendidikan seperti sekolah. Aku juga satu klien ada kampus. Jadi aku itu nyusun kontennya adalah pendidikannya. Misalnya itu ini Ahmad Ramadhani hadir nggak di sini ya? Hadir nggak Ya, nih? hadir nggak? Sebentar. Dan coba deh, misalnya seperti sekolah-sekolah apa nih, SD, SMP, SMA, atau sekolah non formal? Oh, kayaknya nggak hadir nih. Nggak Atau hadir. mungkin keluar, ya. Oke deh, berarti dijawab apa enggak nih? Ya jawab aja lah ya. Jawab aja. Mungkin Oke. untuk ke semua Nah, audiens. sekolah nih, sekolah. Katakanlah sekolah ini itu SD ya, SD. Nah, sebenarnya semua orang tua sudah kegambar lah program SD itu gimana sih ya, sekolah lah biasa normal lah ya. Paling beda-beda dikit lah, paling ada edit value, ada bimbel, terus gurunya misalnya dari Jepang langsung, contoh kayak gitu. Nah, kita nggak usah fokus di masalah program SD-nya karena semua orang tua udah kebayang gitu loh, udah paham. Nah, kita fokus di mana caranya nge-branding sekolahnya itu dengan konten yang edukatif. Contoh, si sekolah ini memberitahu bagaimana sih caranya agar anak itu jago MTK dalam 3 hari, contoh. Ya. Bagaimana sih caranya anak itu tertarik dengan IPA, misal gitu. Cara cepat menghafal nama kabupaten untuk anak SD kelas 3. Nah, itu kan menarik banget ya. Jadi orang tua yang ngebaca tuh, oh begini caranya ya. Nanti ketika obrolan mereka di luar sana, wah konten sekolah Nusa Bangsa misalnya. Sekolah Nusa Bangsa kontennya menarik-menarik tuh. Emang sekolahnya gimana sih? Nah, barulah kita menjelaskan program di website atau di landing page dan lain sebagainya. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya dan mudah banget. Apalagi saya pernah juga main sih di industri orang tua ya, di industri orang tua. Maksudnya di industri yang berhubungan dengan orang tua gitu. Mereka itu senang kalau bahas anak gitu, kalau bahas cara-cara tentang anak, cara-cara mendidik anak gitu. Itu mereka senang. Lanjut. Di next pertanyaannya nih yang dari admin mungkin. Atau yang dari chat. Oh, sebentar ya, lagi mungkin ada kesalahan sedikit. Yang di chat dulu aja nih, Mas. Oke, boleh. Lanjut lewat chat dulu ya. Kita ambil yang ini. Oh, ada nih. Gisna, Gisna. Kak, untuk mempromosikan suatu produk di Instagram, mendingan pasang iklan atau endorse ke selebgram? Oke, jadi ya masalah ini keduanya adalah Instagram marketing ya. Dan nggak ada mendang-mending. Jadi kalau aku ke klien, aku giniin. Pertama dari segi budget ya, dari segi budget. Mbak punya budget berapa? Mbak Gisna itu punya budget berapa sih?
kiranya budgetnya itu nggak begitu besar, hanya sekitar di bawah 5 juta gitu loh. Maka aku sarankan pakai endorse. Ya, pakai endorse. Nah, tapi di endorse juga Mbak Gisna harus melakukan yang namanya MI, Market Intelligence. Contoh misalnya Mbak Gisna itu pengen nge-endorse Rahel V-nya. Mbak Gisna harus market intelligence, kiranya market followers-nya Rahel V-nya itu tuh sesuai nggak sih dengan bisnisnya Mbak Gisna. Ya, itu simple ya. Yang kedua, ketika melakukan endorsement, ini wajib sih kalau menurut aku ya. Mbak Gisna itu harus tahu, sorry, kita yang nge-endorse harus meminta agreement ya, yang dimana video ketika si selebgram endorse itu harus milik kita, harus jadi punya kita ya. Ketika sudah jadi punya kita, nah video tersebut bisa kita iklankan. Nah, ini hubungannya antara influencer marketing dan juga Instagram Ads ya. Bisa kita iklankan. Jadi nggak sayang. Jadi kita bukan cuma sekedar menerima trafficnya aja, tapi kita juga dapat videonya, kita bisa pasang untuk iklan kayak gitu. Nah, terus kalau untuk nge-ads itu banyak instrumennya, dari website, terus konten iklan. Agak ribet sebenarnya, agak panjang stepnya. Tapi hasilnya tuh kalau nge-ads itu bisa terukur. Gitu. Contoh misalnya aku nge-ads itu 5 juta ya. Aku dapat data dari Facebook. Audiens lo rata-rata tuh di umur sekian, tinggalnya di mana aja. Terus lo Instagram lo itu tuh udah dilihat sama 10.000 orang dan lain sebagainya. Itu ads. Tapi kalau di endorse kan kita nggak dapat itu kan. Gitu. Kita nggak tahu data dari endorsement itu gimana. Itu sih plus minusnya gitu. Jadi mending mana kalau menurut aku keduanya bisa disatukan. Gitu Mas Nova. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan lewat ini ya. Oke. Ya. Oke. Ada dari Agus Widianto, gimana mengoptimalkan ide dan topik dalam kinerja dalam Google AdSense? Nyambung nih, tadi kita bicara soal ads juga. Terus gimana sih cara kita menerapkan psikologi marketing di sebuah konten bisnis sehingga bisa mengalami para kayaknya Mbak Nunu tadi hadir nggak? Soalnya tadi kayaknya berhubungan dengan pertanyaannya masalah apa sampai dengan yang saya bilang konten Tumblr tuh. Mbak Nunu ada nggak tuh? Mbak, Nah, kalau Google AdSense, aku kayaknya nggak berani jawab deh, karena jujur aku belum pernah main Google Ads, Mas Agus. Karena aku full di sosial media marketing. Karena Google kan search engine marketing ya. Gitu, mohon maaf. oke. Untuk pertanyaan dari Mbak Nunu, tadi udah kita jelasin juga ya di awal ya. Ya, lanjut aja. Bantu admin. Oke. Sekarang lebih menarik mana konten mini blog, video, ke depannya akan seperti apa? Oke, bagaimana saya bisa mengukur bahasa satu dulu dari Mas Teguh, lebih menarik mana? Aku sudah riset juga lah Mas. Coba kalau boleh dilihat, ada beberapa feed aku itu video, terus sekarang udah masuk ke desain lagi. Nah, jadi kalau untuk sekarang aku katakan itu masih di dalam konten mini blog, microblog ya Mas ya, microblog kayak gitu. Itu masih laku karena orang betah di sana gitu, kebiasaannya masih di sana gitu, itu masih laku. Terus ke depannya akan seperti apa? Ke depannya itu pastinya video vertikal ya, video vertikal itu laku. Video vertikal itu video TikTok ya, itu laku. Terus short video gitu itu laku, yang di bawah 1 menit itu laku. Mas Widi, Mbak Widi atau Mas, bagaimana saya bisa mengukur keberhasilan pemasaran? Oke, dalam sosial media. Aku share screen boleh? Boleh. Boleh dibantu admin? Oke.
Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Tapi mungkin agak di zoom sedikit, Kak. Supaya jelas. Mungkin yang pakai HP gitu kan. Cost per mile. Ini 3 ini dulu aja sih. Cost per klik, cost per klik. Aku akan jelasin satu persatu. Cost per miles adalah cost per 1000 impression, yang dimana kita membayar iklan itu tuh per 1000-nya kita bayar berapa sih Facebook gitu ya. Nah, ini dia mengukur bagus atau tidaknya konten kita ya. Semakin CPM murah, semakin bagus konten kita artinya ya. Impression itu adalah konten kita dilihat ya, bukan konten kita menyebar. Kalau reach itu konten kita menyebar ya. Cost per klik, ketika konten kita sudah tersebar, maka konten kita harusnya diklik sama orang ya. Nah, ini mengukur keberhasilan konten kita menawarkan sesuatu. Oke, cost per klik. Cost per lead, di mana kita mengukur keberhasilan penawaran kita dalam website kita. Ya, bagus atau enggak. Ini 3 ini dulu aja, CPM, CPC, CPL. Itu, Mbak, siapa tadi itu? Mbak Widya. Nah, Iya, yang mengukur keberhasilan di sosial media marketing. Kayak gitu. Yang KPI-nya semuanya harus murah gitu aja. Murahnya seberapa? Tergantung bisnisnya teman-teman gitu. Ada yang bilang cost per lead, kalau aku produk di angka 200.000, cost per lead-nya itu di angka 30.000, itu murah. Ada yang bilang, wah mas mahal banget cost per lead 30.000. Produknya berapa? Produknya di angka 100.000, ya mahal. Jadi teman-teman yang bisa menentukan. Oke, itu sih. Aku stop sharing lagi. Terus ini diskusinya asik-asik. Tanya selanjutnya boleh dibantu admin? Oke. Isu konten apa menarik dijadikan sebuah promosi isu konten? Maksudnya gimana ya isu konten? Saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Bagaimana cara membuat konten marketing di sebuah aplikasi? Mas Tofal bisa menjelaskan pertanyaannya nggak, Mas? Sebentar, yang pertama ya? Yang pertama dan yang kedua. Oh, isu konten apa yang menarik untuk dijadikan sebagai promosi? Mungkin ini ya, di isu konten yang jadikan sebagai promosi. Konten yang sedang naik mungkin gitu ya? Iya kali ya. Oke. Saya generalisir. Banyak hal yang sedang viral itu dijadikan sebuah konten marketing. Contoh kemarin itu lagi viralnya Ronaldo minggirin Coca-Cola ya, nyingkirin Coca-Cola. Nah, itu kan sebuah isu ya. Nah, banyak orang yang menjadikan itu sebuah marketing. Jadi dia minggirin produk lain ya, terus si Ronaldo-nya itu naikin produk si bisnis terkait, misalnya produk hijab gitu atau produk skincare. Nah, itu tinggal kita relate-relatekan aja sih gitu ya. Semoga itu menjawab Pak Dr. Ahmad nih ya, karena jujur aku belum paham betul terkait dengan pertanyaannya. Nah, itu sih, jadi kita relate-relatekan aja. Terus yang isu kemarin tuh yang pemotor memberikan jari tengah ke pesepeda. Nah, itu bilang kalau misalnya pemotor itu dia sudah pakai produk apa, pesepeda itu yang belum, ya gitulah. Bagaimana cara membuat konten marketing di suatu aplikasi?
Mbak Diva-nya hadir nggak? Ini membuat dalam arti creation ya, edit atau gimana gitu. Aku kurang paham. Mungkin kalau misalnya bisa dijawab sama peserta lain, dijelaskan sama peserta lain pertanyaannya boleh. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya kali Mbak Admin. Mungkin Diva mau jelasin secara live mungkin pertanyaannya? Mbak Diva, oh ada orangnya. Ada. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh dibantu admin? Oke, kita lanjut aja ya. Kayaknya nggak ada jawaban dari Diva. Oke, lanjut aja Kak. Apakah lebih baik menaikkan jumlah followers dengan promote, endorse, atau giveaway? Menaikkan jumlah, endorse, menaikkan jumlah followers itu lebih baik. Bagaimana sih caranya lebih baik promote Instagram? Karena Instagram akan mencarikan audiens itu yang sesuai dengan followers kita saat ini. Begitu. Dan jangan pernah beli followers dan jangan pernah ikut sponsor giveaway. Karena apa? Mereka dia akan follow kita tapi dia nggak akan jadi followers kita yang berkualitas, bukan target market kita gitu. Jadi kan ya kayak tadi saya katakan di awal, untuk apa followers banyak tapi jelek gitu. Promote, kalau endorse oke lah, endorse karena dia followersnya akun besar, dia akan follow kita ya boleh, itu real. Kalau promote bagus sih, bagus banget promote. Karena saya juga pernah nyoba dan audiensnya itu sesuai apa yang kita inginkan. Itu mereka interaksi dengan kita. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi hari ini. Oke, Kak Tito, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk hari ini atau mungkin untuk audiens yang belajar hari ini? Oke. Jadi teman-teman yang pengen mulai terjun ke dalam content creation atau content marketing itu, konten itu bicara tentang konten, bukan visual. Jadi content is the king, ya. Design is the soldier. Jadi desain tanpa konten ya hanyalah sebuah gambar tanpa makna. Video tanpa konten hanyalah sebuah layar tanpa pesan gitu. Jadi konten adalah segala-galanya. Nah, konten itu adalah bicara tentang bagaimana kita memanjakan atau mengiyakan kegiatan manusia sehari-hari sih. Itu sih paling sesimpel itu. Oke, thank you banget nih untuk Kak Tito yang udah sharing di Ngotak hari ini. Seru banget diskusinya juga oke-oke dari audiens juga. Materinya juga menggugah sekali ya untuk hari ini. Banyak terima ilmu baru juga hari ini. Kemudian juga thank you banget buat Sobat Ngampus juga yang udah pantengin Ngotak hari ini. Dari jam 4 sampai dengan sekarang, jam 5:30 ya. Nah, buat Sobat Ngampus juga yang belum puas nih ya, mungkin bisa langsung DM ke Kak Tito ya. Kak Tito Bisa, open, boleh. ya. Kak Tito open untuk diskusi bareng Sobat Ngampus yang masih penasaran atau mungkin pengen branding sosial medianya secara konten bagaimana, itu bisa langsung lanjut personal ke Kak Tito. Oke, jangan lupa juga buat mau ngotak minggu depan, ini nyambung juga nih kontennya gitu ya. Kita akan bahas tentang visualnya gitu. Biar makin mantep, kita hari ini bahas soal konten, branding by konten. Minggu depan kita akan bahas by visualnya. Seperti apa sih kita branding visual di sosial media. Nah, untuk pembicara minggu depan ini juga kreator dari TikTok juga, ada dari Muhammad Zaki, kreator dari Zaki Image dan juga seorang desainer. Oke, gak lupa juga buat ngingetin Sobat Ngampus yang sering nanya, absen gimana Kak? Absen gimana Kak?
absen sudah di-share sama admin ngampus di kolom chat. Bisa dicek langsung sekarang. Untuk sobat ngampus yang belum absen, bisa langsung absen. Oke, thank you sobat ngampus. Thank you Kak Tito sudah sharing hari ini. Aku story dulu ya. Boleh, boleh. Thank you sobat ngampus, seru-seru Ya, pertanyaannya. Ya, Mas Noval, dadah. thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan.